Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Masih semangat puasanya hari ini? Kuat Ibu, insyaallah. Semangat dong ya, hari keempat kita berpuasa. Ya, selamat bergabung buat seluruh kru dari Colorful World Indonesia dan juga seluruh peserta yang menghadiri Colorful Class pada hari ini. Ada pepatah bilang nih, tak kenal maka ya harus kenalan dulu dong ya. Kenalkan, saya Devina Fajrin yang akan memandu acara Colorful Class pada hari ini. Kalau saya punya tagline dulu nih sebelum kita mulai. Kalau saya bilang Colorful Class, kalian bilang ah mantap gitu ya. Kita coba ya sekali ya. Ini ianya. Colorful Class. Bau surga semua ini. Kurang semangat. Sekali lagi ya. Colorful Class. Ya, sebelumnya saya akan perkenalkan terlebih dahulu narasumber pertama kita. Ini adalah salah satu senior saya di sini juga. Ya, dia adalah namanya Mas Indra Juliana. Aktivitasnya adalah seorang desain grafis dan juga seseorang yang lahir di bulan Juli sih kayaknya. Nah, kali ini Mas Indra ini akan menjelaskan tentang desain company profile dengan tools sakti nih. Ya, untuk itu kita langsung sambut saja Mas Indra Juliana. Tepuk tangan dong Mas Indra. Mas Andi. Mukanya kok lemes-lemes amat. Apa ini? Aduh. Gimana nih? Yang lain pada puasa nggak nih? Ya sih. Gak puasa. Hah? Puasa. Payah amat. Puasa. Ya katanya ya, katanya puasa ya. Bang, puasa nggak boleh sombong bang. Oh iya lupa, maaf. Iya. Mulutnya ini biasa. Puasa mulut. Iya. Jadi topik kita kali ini apa nih Mas? Tentang tools sakti desain company profile. Tools sakti desain company profile. Iya. Ya, coba. Tahu nggak nih company profile apaan tuh? Lebih ke kayak perkenalan perusahaan. Nah, Kan? Gitu sih yang aku tahu. itu aja. Itu aja. Mau tahu lebih lanjutnya nggak? Mau dong. Kamu tahu kan? Kalau full class, ah mantap gitu ya. Coba dong Mas Indra. Kalau full class, Balik lah. sekali lagi. Kalau full class, Mantap. mantap. Yuk langsung aja. Gimana Mas Indra? Ya, tolong Mas admin bisa dulu. Iya. Kita langsung mulai aja tentang next dulu. Tools sakti desain company profile. Next. Company profile itu adalah bentuk perkenalan profesional dari sebuah bisnis dengan tujuan utama untuk menginformasikan kepada orang-orang mengenai keberadaan bisnis tersebut serta produk atau jasa yang ditawarkan. Jadi company profile ini tuh semacam ya tentang perkenalan dari perusahaan tersebut, tentang dia itu bergerak di bidang apa, atau perusahaan ini tuh perusahaan tentang yang melakukan jasa apa gitu. Nah kira-kira ya simpelnya begitu ya. Next. Nah sekarang kita langsung ke pertanyaannya. Tools saktinya apa sih? Next. Simple, cuma kolaborasi. Kenapa kolaborasi? Ya kita contohin saja ya, kalau misalnya gedung pasti kan nggak mungkin kan dia langsung berdiri begitu aja. Oke. Nah tanpa adanya misalnya atau ibaratnya ya konstruktornya atau alat-alat beratnya atau misalnya dari arsitek yang desain gedungnya itu dia nggak bakal jadi gedung gitu kan. Nah makanya itu ini tools saktinya itu adalah kolaborasi. Ya next. Nah ini yang saya maksud, untuk membangun suatu company profile yang profesional itu ada 3. Yang pertama itu ada layout, ada aset, sama image. Next.
poin. Iya, ada 3 poin. Terus waktu itu juga ada yang nanya, kok nggak salah satu aja? Iya, kenapa nggak salah satu aja? Nah, itu dia. Ini kenapa harus tiga-tiganya? Tuh yang pertama, kalau misalnya hanya teks, yang pertama itu tidak menarik. Kenapa tidak menarik? Ya karena isinya cuma berupa teks-teks aja. Pasti kan orang cenderung ya lebih bosan ngeliatnya, nih apa sih cuma isi teks doang. Kayak novel jadinya ya. Iya, jadinya kan cuma cerita ini nggak ada ininya gitu kan. Yang kedua adalah hanya aset, atau yang saya maksud itu adalah icon. Kalau misalnya hanya asetnya aja itu ya kurang informasi. Kenapa kurang informasi ya? Karena kita nggak tahu. Iya, nggak ada penjelasannya. Cuma ikon-ikon aja gitu kan. Nah yang terakhir, kalau misalnya hanya image itu cuma sekedar gambar aja kan. Ya walaupun misalnya itu bisa mendeskripsikan tentang company profile, tapi tetap aja itu harus ada yang namanya itu teks. Ya, next. Nah ini saya contohkan, misalnya ini hanya teks saja. Nah ini kan bisa kalian lihat sendiri ya. Ini kan cuma berupa teks aja, cuma ya lewat standar lah kayak gini kan. Nah, orang-orang pasti kan ya cenderung lihat, ini apa sih company profile kok cuma kayak gini aja, gitu kan. Orang pasti nggak banget lah gitu kan. Iya, nggak langsung dilihat sih pasti. Ya, next. Nah ini kalau misalnya teks dan ditambahkan aset. Nah kalau dari sini ya udah lumayan terlihat lah, terlihat agak menarik lah gitu kan. Ya walaupun belum sepenuhnya. Next. Nah ini kalau misalnya udah berupa teks, aset, dan image. Nah ini kan kelihatan lebih enak lah gitu kan. Udah mulai lagi ada fotonya, ada penjelasannya, ada asetnya sebagai pemanis. Nah jadi kelihatan lebih enak gitu. Jadi itulah kenapa saya nyebutnya tadi kolaborasi. Gitu. Ya, next. Nah ini adalah tadi kan kita nyebutkan elemen dari company profile itu kan yang mulai dari teks, mulai dari aset dan image. Nah ini yang biasa saya bikin untuk nge-layout itu ya. Ini namanya Adobe InDesign. Nah itu biasanya ya kalau untuk yang buat desain-desain buku atau company profile atau ya yang tentang ibarat itu yang layout buku, ini pasti saya juga pakai ini gitu. Tapi cuma misalnya pakai ini aja itu tetap kurang. Kenapa ya? Karena kan ini lebih dikhususkan untuk ngolah teks aja, buat nge-layout aja gitu. Coba next. Nah, Adobe Illustrator itu yang biasa saya pakai itu buat bikin aset, bikin icon-icon ya, buat pemanis dari company profile itu tadi. Gambar sendiri. Ini ya bisa dari bikin sendiri. Kalau misalnya gak susah ya bisa dari website yang nyediain icon-icon kayak gitu. Ya, next. Nah yang terakhir itu ada Photoshop. Ya kalian pasti tahu lah nih apa dari namanya juga ada Photoshop. Kan pasti kan tahu deh ini aplikasi untuk ya jual foto. Enggak, tapi ya gunanya untuk ngedit foto. Ya misalnya kan kita foto kan nggak mungkin kan kita langsung masukin aja. Kalau misalnya kayak langsung masukin ke sosmed kayak gitu kan nggak mungkin kan. Pasti ya ada yang pencahayaannya kurang lah, atau warm atau coolnya kurang lah kayak gitu. Makanya harus kita edit lagi ya supaya terlihat lebih profesional pakai ada Photoshop. Ya, next. Nah ini adalah beberapa contoh ya company profile yang udah pernah saya buat. Nah ini yang pertama itu dari BG Logistik. Nah ini kalian bisa lihat tuh. BG Logistik. BG Logistik itu perusahaan yang bergerak di bidang logistik gitu. Jadi dia semacam yang antar barang semacam kayak gitu lah. Kurang lebihnya seperti itu. Kurir. Ya, seperti kurir. Nah di sini kan kalian bisa lihat di sini ya ada teksnya, ada asetnya, ada fotonya juga yang handphone itu kan. Nah kalian bisa nilai sendiri lah. Kalau ini kan kelihatan lebih hidup lah company profile itu, nggak cuma sekedar teks aja, cuma penjelasan aja kayak gitu kan. Apaan sih ini? Bukan company profile ini namanya. Wonderful. Ya, next. Nah ini yang kedua dari Waskita Film. Nah ini juga project ini ya lagi saya kerjakan juga ya. Jadi ya sementara ya layoutnya seperti ini ya. Mungkin juga kedepannya ya layoutnya bakal berubah-ubah lagi. Soalnya kan ya masih belum ada keputusan final lah dari kliennya. Gitu kira-kira. Ya, next. Nah yang kedua ini dari Armada Berjaya Trans. Nah
ini ya kira-kira layoutnya seperti inilah. Ya ada fotonya di sebelah kiri, di sebelah kanan itu ya ada catatan kecil yang warna-warna biru itu kalau misalnya kalian bisa lihat di HP kalian. Dan juga ada beberapa teks-teksnya biar kelihatan lebih detail dan biar tahu lah ini tentang perusahaan apa. Ya next. Ini yang ketiga dari PGL. Saya lupa nih panjangannya apa. PGL apa nih? Kok bisa lupa? Nah itu dia, soalnya terlalu banyak proyeknya saya. Siap, masih enggak. Ya kira-kira Udah direncanain ya itu tadi. Kamu gitu. ya ini kira-kira ya lewatnya seperti ini, tapi ini ya masih konsepan saya sendiri. Jadi kemungkinan ya masih bisa berubah lagi, tapi ya ini untuk contoh saja. Siapa tahu misalnya kalian mau bikin, ya ini ya biasanya lewat umum sih. Tuh. Ya next. Nah ini juga dari Waskita Modern Realty. Ini juga baru mau saya kerjakan sama ya tim-tim dan bos saya juga sih. Jadinya ya sementara lihatnya seperti inilah gitu. Dan ini juga ya kalian bisa lihat ini teksnya kan masih belum diisi, baru cuma judulnya aja. Ya dan juga ya covernya juga ya masih seperti ini dan kemungkinan juga masih bisa berubah lagi. Ya next. Nah sekarang tentang referensi dan website. Nah siapa tahu kalian deh ingin buat company profile tapi kalian bingung mau nyarinya di mana ya, mau nyari fotonya di mana, nyari contoh-contoh layoutnya di mana, dan juga icon-iconnya di mana ya kira-kira ya susah dibikinnya. Kenapa pasti bingung? Bener. Buat yang awam pasti. Nah ini beberapa referensi web yang biasa saya pakai kalau mau bikin company profile. Next. Untuk referensi layout dan font, nah biasanya sih kalau untuk layout itu saya biasanya lihat-lihatnya tuh di Dribbble, di Behance sama Pinterest. Nah ini web yang udah paling banyak sih diakses sama orang-orang, dan ini juga ya jadi ibaratnya ya harta karun buat saya sendiri, soalnya di situ ya isinya ya desainer profesional lah. Jadi ya dikit-dikit ya mungkin ada layout yang saya lihat, saya kombinasiin dengan style saya sendiri. Dan terus yang untuk website fontnya itu ada di Dafont, Font Squirrel sama Google Font. Nah kalau dari 3 website ini sih saya biasanya nyari dari Dafont sih. Kalau misalnya Google Font itu paling ya font-font untuk yang standar-standar aja. Kalau untuk company profile ya mungkin ada beberapa font yang bisa dipakai lah dari website tersebut. Ya next. Nah kalau ini dari aset atau icon atau untuk pemanis di company profile. Nah ini yang paling penting sih menurut saya, soalnya kalau cuma sekedar teks sama gambar kayak masih kurang apa gitu, jadinya lebih enaknya tuh ditambah-tambah aset gitu kan. Nah ini beberapa websitenya itu, yang pertama dari Freepik, dari Flaticons, yang ketiga dari Icon Vendor sama Icon Monster. Nah kalau dari 4 website ini ya kalian bisa tahu lah website mana yang paling banyak dikunjungin, pasti yang paling kiri, soalnya kan itu website yang paling gampang lah buat diakses. Dan juga ya file-filenya lebih banyak sih menurut saya. Jadinya ya rekomendasinya paling itu dulu sih. Kalau yang lain-lain ya paling kalau misalnya kalian udah nggak nemuin ya bisa coba di website-website yang lain. Ya next. Nah yang terakhir untuk referensi website image itu, yang pertama dari Unsplash, dari Pexels, dari Picografi sama StockSnap.io. Nah kalau di company profile ya biasanya sih pasti selalu pakai foto dari mereka ya, untuk ya foto-foto di cover untuk di tiap halaman. Tapi ya untuk misalnya buat latihan kalian atau buat preview dulu ke klien ya bisa pakai foto-foto yang ada di website ini. Ya next. Ya selesai. Nah itu ya beberapa penjelasan singkat saya sih, ya kelihatannya sih. Iya. Nggak kerasa ya? Perasaan kayak saya udah jelasin banyak banget Banyak gitu. banget, apanya yang banyak? Tambah lagi mas. Gambarnya banyak. Lagi dah mas. Masih jam 4. Oh masih jam 4 ya? Aduh, mau buka saya apa dulu nih? Nih, buat teman-teman yang mau nanya-nanya nih ya, tadi kan Mas Indra udah jelasin sedikit nih tentang gimana sih caranya bikin
untuk company profile ya kan. Kalian kalau ada yang mau tanya bisa tulis di chat komentar kita. Ya kalian bisa tulis di kolom chat kita ya buat yang mau tanya-tanya. Masih terima pertanyaan? Wah terima banget, apalagi sambil nunggu ini kan ngabuburit tuh. Ya. Makin banyak pertanyaan makin bagus. Berapa banyak nih kira-kira? 50? 50, ya kalau pertanyaannya gampang saya jawab, kalau enggak mah males banget. Pertanyaannya ya tidak doang nanti. Udah kayak kuesioner ya. Nah sambil nunggu ada pertanyaan masuk nih ya. Aku mau tanya dulu dong nih, sedikit satu pertanyaan deh. Apa tuh? Gimana sih menentukan harga dari sebuah desain yang kita buat ini? Menentukan harga. Kalau dari saya sendiri ya, yang pertama sih pasti dari jam terbang sih ya. Pasti kan ya kalau untuk pemula kan biasanya kan masih suka malu-malu tuh. Soalnya kan dia kan belum pede kan sama kira-kira berapa ya? Gue kan masih pemula gitu kan, pengalaman juga belum banyak, belum tahu harus ini itu gitu. Jadinya ya menurut saya paling pertama itu jam terbang. Terus ada lagi nggak? Ya selain itu yang pasti dari klien kita sendiri. Kalau misalnya dari klien, coba dari Mas berapa gitu? Dari klien melempar harga langsung. Tergantung kliennya kan, maksudnya kalau misalnya kliennya besar ya mengikuti dari berusaha kayak gitu. Siap. Kira-kira gitulah. Oke, siap. Udah ada yang ini nih. Oh, ada yang nanya nih. Masih lama nih mukanya, pasti juga kelihatan. Ya, tolong di scroll ya ke atas, kayaknya masih sampingnya nih. Mas biasanya revisi berapa kali? Terus gimana caranya ngatasin klien yang revisinya sampai kiamat? Sampai kiamat ya. Nah ini klien yang nyusahin nih biasanya nih. Kitanya udah capek-capek, kita udah ngikutin omongan dia, tapi pas udah kita kasih lagi ternyata dia berubah pikiran lagi kan. Nah itu gimana cara ngatasinya sih ya, paling yang pertama ya kita tegasin lagi kalau misalnya memang revisinya masih berubah ya paling ya kita batasin lah sampai berapa kali lagi. Soalnya kan namanya revisian nggak kelar-kelar kan pasti kan capek juga kan ya. Iya, kita udah begadang, udah sampai tidur beberapa hari, taunya masih revisi lagi. Iya makanya itu. Jadinya ya paling ya kita tegasin aja. Cara negasinnya gimana nih kliennya? Cara negasinnya yang pertama ya kita omongin lagi revisian mereka yang terakhir. Ya kita sebutin list-listnya apa aja yang mereka sebutin untuk revisiannya. Kita tanya ini udah semua atau belum gitu. Kalau misalnya emang masih ada perubahan lagi ya paling enggak ya kita kasih berapa kali lagi lah. Soalnya kan nggak mungkin juga kita kasih revisian terus gitulah. Biasanya berapa kali sih kalau untuk kesempatan klien buat revisi? Kesempatan klien umumnya biasanya kadang kan kita suka ngasih desain nih ke klien. Terus klien kan kayak ada kesempatan dia kan pasti untuk revisi kan. Biasanya berapa kali sih? Kalau untuk kesempatan terserah kliennya mau berapa kali pun. Kalau namanya company profile kan pasti kan nggak sedikit sih ya, namanya revisi itu pasti kan banyak kan, dia pasti kan ya ada data keuangan, ada data perusahaannya, ada. Oh berarti nggak tentu ya, sesuai dari klien. Iya, sesuai dari perusahaannya aja. Ya semakin kompleks perusahaannya ya semakin banyak juga revisinya gitu. Ya itu tadi pertanyaan dari Mas Danto Adityo, semoga terjawab ya Mas. Ya semoga terjawab bosku. Ya ini ada lagi nih pertanyaan dari Aku Soko. Akunnya namanya Aku Soko. Aku siapa gitu ya? Jam terbangnya kemana aja nih Mas? Jam terbangnya? Jam terbangnya kemana aja nih Mas? Coba dong disebutin satu-satu. Ya kalau apa sampai buka? Ya kalau dia terbang kemana aja Mas? Oh kemana aja? Deket ya, kalau nggak ke Depok ke Sawangan udah gitu doang. Depok, Sawangan, Jakarta Barat gitu ya. BSD. Iya itu, nah benar sekali ke BSD. BSD ada apa di BSD? Thanks nih. Terus ada lagi pertanyaan dari Bakul CY Libur Ramadan. Wah panjang banget namanya. Namanya apa nih? Apa gitu? CY Libur Ramadan. Mas tanya
typeface yang dipakai apakah yang non komersil atau yang komersil? Ya kalau ini sih ya tergantung dari kitanya mau pakai yang non bisa atau yang komersial juga bisa, tapi ya paling kalau yang komersial itu pasti kan kita harus beli dulu kan lisensinya dari yang si pemilik phone itu gitu. Tapi ya seringnya pakai yang mana? Ya paling biasanya pakai yang non komersial lah, soalnya kan ya yang free. Dan juga kalau misal kita pakai yang komersial ya kita harus ngerogoh kocek lagi buat modal gitu. Makanya lebih milih yang non komersial. Banyak ya sukanya yang gratisan ya zaman sekarang. Itulah kunci. Ada lagi dari Mas Dewo. Mas buat aset di Masnya bisa gratis Mas? Hah? Oh gratis, tinggal ya bawa gratis aja. Ya, gratis. Iya bawa aja, paling ntar saya ini lempar pakai PC ya, kalau udah gratis. Lempar PC dong. Ini ada lagi nih pertanyaan nih. Oh banyak pertanyaan. Oh banyak, nggak bagus, nggak apa-apa. Kita tunggu ya sampai 50 pertanyaan ya, sampai buka puasa kita tunggu. Masih lama soalnya. Iya. Setelah 50. Ini ada lagi dari adminnya langsung nih. Adminnya langsung. Pasti nanya apa nih? Wah, adminnya langsung nih. padahal di depan langsung. Katanya ini masih banyak. Gimana mengatasi klien yang galak dan banyak maunya Mas? Apalagi kalau revisian suka ditungguin, gimana tuh mengatasinya? Ya untuk mengatasinya sih ya, kalau misalnya dia nungguin kita gitu, nggak kita langsung kita lagi ngerevisi kayak gitu. Ya sebenarnya sih, ya mending kita sampai langsung lah ke mereka. Kalau misalnya kita tuh ya nggak bisa kalau misalnya tadi sambil liatin kayak gitu, justru malah bikin gak konsen gitu kan. Pasti kan semua orang juga sama kok kayak gitu kalau sambil liatin. Ya biasanya. Makanya kalau misalnya untuk ngatasin yang galak dan banyak maunya ya paling ya tetap sih kita sampaikan juga ya untuk sabar lah, namanya company profile itu kan nggak gampang bikinnya, dan juga kan pasti ya ada revisian lah atau ada ya hal-hal yang susah lah gitu untuk dibuat ke dalam desain itu. Kadang kan mereka suka minta yang aneh-aneh aja gitu, kadang mintanya bikin dari referensi website ini begini kayak gini nih gitu. Apalagi kalau harus persis banget gitu, ada nggak sih klien yang ada referensi misal dari website mana gitu, terus dia pengen mau persis kayak gini? Kalau itu sih ya untung aja sih belum sih ya. Iya belum ada, tapi paling yang lebih seringnya ya lebih sering minta revisian terus sih gitu. Proses buat company profile design ini berapa lama sih? Berapa hari kira-kira prosesnya? Makan waktu berapa? Sampai benar-benar selesai revisiannya. Ya kadang sih ya paling cepat sebulan mungkin ya. Kemungkinan sebulan kira-kira gitu. Soalnya kan yang pertama ya harus kita harus meeting dulu kan, terus mereka kasih revisian, kita kerjakan dulu, terus kita meeting lagi, ternyata masih ada lagi, jadinya berulang-ulang terus sampai ya selesai gitu. Jadinya ya kemungkinannya sebulan lah paling cepet. Ya, nih admin semoga terjawab pertanyaannya. Ya. Terus masih ada lagi nih ternyata. Wah, masih banyak ya. Masih ya 30-an lagi. Masih banyak ya ternyata. Ini dari Mas Edi Su. Mas, perkenalkan nama saya Edi dari Desa Konoha. Mau tanya. Jauh banget ya dari Desa Konoha. Duh, kok bisa-bisa nyampe sini? Kalau desain itu ada tipe-tipe namanya nggak Mas? Misalnya kayak yang Mas Indra kasih contoh di portofolio Mas Indra tadi, itu nama style desainnya apa Mas? Ya. Kalau style sih ya, kalau istilahnya sih ya untuk yang umumnya sih saya nggak tahu, tapi kalau untuk saya sendiri sih ya ada yang minimalis style, ada yang corporate, ada yang corporate ya, corporate style, sama satu lagi itu yang dinamis lah, kayak yang contoh bagian logistik tadi. Oh, itu kan itu kan lebih dinamis, soalnya kan dia dilihat dari layout teksnya aja kan dia kan nggak, ibaratnya nggak sesuai dengan posisinya gitu kan, jadinya itu menurut saya ya style ala Mas Indra ya. Iya. Ya semoga terjawab ya Mas Edi ya. Ya Pak Edi.
Gimana lah? Next. Coba ya. Ada lagi nih dari adminnya lagi apa ini? Wah, adminnya lagi nih. Bukan ya? Oh, bukan. Admin 1. Oh, kita ada 3 admin. Oh, ada 3. Banyak banget, 8 deh kayaknya adminnya. Waduh, admin semua ini. Pertanyaannya bagaimana memadukan warna biar romantis dan enak dipandang? Warna aja romantis kan? Warna aja yang romantisnya ya. Harusnya orang juga dong ya. Yuk, bahas jalan Bagaimana gimana? memadukan warna biar romantis dan enak dipandang? Saya lupa lagi istilahnya apa. Jadi itu memang ada untuk mengatur warna supaya terlihat lebih romantis lah atau saling nyambung satu sama lain. Kayak misalnya kan nggak mungkin juga kita misalnya nge-mix warna merah sama hitam aja, cuma 2 warna itu kan kelihatannya kan masih kurang enak dilihat gitu kan. Paling nggak tuh kalau untuk warna-warna mati misalnya ada kombinasi warna hitam, itu tuh harus ada kombinasi warna putih juga kayak gitu. Kalau misalnya warna ungu dicampur sama warna biru muda sama kuning, itu masih bisa masuk ya. Kira-kira yang warnanya yang saling berseberangan aja. Nah itu langsung malah ditabrakin gitu. Iya, atau enggak paling gampangnya itu ya kita eksperimen sendiri gitu. Coba-coba ya, semua warna kita coba-coba ya. Coba satu-satu, kira-kira ini kelihatannya enak atau enggak, kira-kira klien suka atau enggak, kayak gitu. Biasanya emang paling sulit sih untuk menentukan warna sih. Iya benar, tapi kadang juga ya mereka minta ya dari warna si corporate ini sendiri. Oh iya, kalau punya warna ciri khas biasanya ya. Iya benar, biasanya sih gitu kalau company profile tuh. Nice, semoga terjawab ya. Admin 1. Ya, admin 2 mana? Admin 2 dan 3 dan 4. Waduh, banyak juga. Ada lagi nih dari Mas Danto Adityo. Wah. Mas mau nanya gimana tips dan triknya biar ganteng kayak Mas Indra, kan? Tips dan triknya tuh. Tips dan trik. Biar ganteng kayak Mas Indra. Cuma satu kok. Apa jawaban? Coba dijelasin satu. Cuma satu. Dengerin baik-baik. Kolaborasi. Enggak. Sodako, sering-sering sodako. Tuh, sering-sering sodako. Sering ibadah itu pasti bikin muka kalian ganteng kok. Tepuk tanganin dari sini. Sering-seringnya sodako. Ganteng ya jadi. Ya itu biasanya kalau sering sodako tapi masih nggak ganteng ya emang udah gitu aja. Emang udah takdirnya. Emang udah takdirnya seperti itu ya. Iya. Ini ada lagi nih, Mas, maskernya dibuka dong Mas, pengen lihat mukanya. Pak jangan lagi corona. Dong, buka dong. Ntar dibuka tiba-tiba Sedikit. Buka dikit. Buka. Udah kayak di Bigo ya, buka. Tadi kan udah dibilang tuh gimana tips dan triknya biar ganteng kayak Mas Indra. Orang ada penasaran nih, pengen lihat. Buka, gimana nih? Buka dulu dong. Iya. Dong, buka dulu dong. Bisa ya. Ini yang ngomong pasti nggak punya kerjaan lagi di muka. Kecewa loh. Kan di poster udah ada di IG-nya. Kayak gitu biasa. Mendukung loh. Buka, gitu kan. Ayo dong, buka dong. Aduh, sebentar aja lah ya, nggak usah lama-lama ya. 5 menit. Ya, ini lama loh itu. Ya 5 detik lah. 5 menit. Ya. Bagusan dibuka atau dipakai nih Mas? Pakai nggak boleh sambil ngomong belakang Mas. Iya. Ya udah silakan Gini aja. pakai kembali Mas. Biar aman, biar safety. Nah ini ada lagi nih. Apa lagi? Mas Indra, sorry ini dari admin lagi nih. Adminnya bener-bener ya. Mas berarti kalau buta warna bisa jadi desainer nggak Mas? Buta warna? Ya bisa kok. Selama masih buta warna kan? Iya. Asal jangan buta mata aja. Kalau misalnya buta warna kan kita masih bisa yang buat layoutnya, bikin kayak gitu ya. Tapi kalau untuk warnaan ya mungkin minusnya sih di situ. Tapi untuk bisa jadi desainer atau enggak, menurut saya sih bisa.
bisa ya berarti. Kalau buta hati gimana mas? Buta hati. Aduh. Buta hati gimana mas? Aduh, artinya gitu hati ini. Iya kayaknya ya. Gak bisa jauh ya. Nah, aku tak salah dia nonton. Ini ada yang nanya soal warna juga nih dari Mas, dari Pak Edi. Oh, dari Edi. Pak Edi apa Mas Edi? Oh, aktif sekali Pak Edi. Mau tanya soal warna juga nih Mas Indra. Kalau merah muda sama merah tua beda berapa tahun Mas? Beda berapa tahun Beda coba? berapa ya? Aduh. Coba berapa tahun? Ya beda 2 tahun lah. Kan dia kakak adik, ada yang tua ada yang muda. Oh, bukan kembar berarti ya? Enggak. Kakak adik doang. Iya kan tua sama muda. Wow, beda. Ya. Pertanyaannya Banyak ya? juga lucu. Pertanyaannya banyak ya. Kita tunggu sampai 50 sisa berapa lagi? 50. Ada lagi nih. Dalam dunia desain pernah dengar warna kuning telur atau hijau lumut Mas? Kuning telur sama hijau lumut selama bikin company profile. Ya kalau hijau lumut sih belum sih ya, sama biar kuning telur belum pernah sih. Ya paling ya warna-warna yang basic kan. Nggak sampai yang warna-warna umum ya, warna umum. Warna-warna umum sih biasanya sih kalau company profile dulu. Kuning tok biasa Kalau atau kuning iya masih suka ada. Oke. Kalau hijau berarti lebih ke umum ya. Maksudnya nggak ada spesifik yang lebih lagi. Kalau hijau itu kan ya bisa lebih spesifik lagi sih ya. Yang mungkin ada yang hijau muda, ada yang hijau tua, ada yang hijau toska mungkin kayak gitu kan. Paling warnanya itu ya lebih Iya, ke biasanya hijau sih. muda, tua, hijau. Ya warna-warna standar aja sih. Masih umum berarti ya. Ini ada lagi nih. Jadi siapa Ini nih? pertanyaannya bener nggak nih? Pertanyaannya Bener nggak nih? mau lagi deh. Desainer kalau capek ngapain Mas? Kalau capek ya tidur lah, masa tetap ngeliatin laptop kan nggak mungkin. Tapi kalau misalnya dikejar deadline gimana? Kita dikejar deadline tapi capek nih kondisinya. Ya kalau misalnya kayak gitu ya. Deadline-nya besok nih, tapi kita capek hari ini gitu. Nah kalau misalnya kayak gitu ya dilihat dari kita sendiri. Kalau misalnya kita istirahat dulu, nanti pas bangun kita bisa langsung tanggung jawab tuh untuk ngejar deadline-nya itu gitu. Kalau saya sendiri sih ya tetap istirahat dulu sih ya, karena kan istirahat itu kan ya penting lah ya buat orang-orang Biar juga. fit lagi ya. Penting banget itu. Biar Kalau semangat misalnya lagi ya. pas pagi kita udah bangun ya siapa tak nggak siap ya harus langsung kerjain biar cepat selesai lah. Iya benar. Ini pertanyaan terakhir nih ya. Pertanyaan terakhir nih, alhamdulillah Dari admin. dari admin lagi. Oke. Masker scuba udah dilarang pemerintah, Mas. Tanggapan Anda gimana nih? Anda pakai masker scuba nih. Iya, ini saya gojek masih pakai ini nggak? Aduh. Tapi kan umumnya. Iya, makanya di sini ada kemasan gojek. Nah, ini depan. Tapi kan umumnya udah dilarang nih. Ah. Gimana nih? Ini kan acara kelas luar biasa loh. Nanti ditonton pemerintahan. Amin. Ya, dilihat nggak apa-apa bagus. Ya, tapi kan saya pakai masker ini kalau lagi di sini aja. Kalau lagi keluar masih pakai beda lagi dong. Wah, pakai lagi dong. Jadi itu beda masker. Oh beda ya. Banyak ya stok masker. Apa jualan masker nih? Oh, jualan masker sih kebetulan. Ya. Jadi itu tadi pertanyaannya udah dijawab semua ya teman-teman. Pertanyaannya ada yang bagus, ada yang lumayan, Ada yang aneh juga. Ada yang aneh ya, itu pasti ada lah ya. Ya, terima kasih Mas Indra sudah meluangkan waktunya di Colorful Class pada Ya, hari terima ini. kasih. Ya, salam sukses buat Mas Indra. Ya,